Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua pembicara dan peserta. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah dapat melaksanakan acara seminar program studi pendidikan bahasa Inggris dengan topik yang sangat menarik. Untuk itu, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pembicara, Bapak Dr. David Ardi dan Dr. Miriam Anugrah. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Ya, sehat semuanya ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Pak Dekan. Ya, sudah lama kami tidak ke Padang ini dan ke Malang. Saya kebetulan alumni Malang, Bu Miriam. Oh, gimana Ya. Pak? Ya, sudah lama sekali, sudah lama. Ya, IKIP Malang. Ya, tempat IKIP Ibu itulah. Malang. Ya. Kemudian Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Dewi Novita dan jajaran ya, tahniah karena dapat melaksanakan acara seminar yang penting ini, walaupun ya harus dengan cara daring. Suatu ketika nanti kita undang Pak David dan Bu Miriam supaya dapat berkumpul di Tanjung Pinang. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan COVID-nya segera berlalu, nanti kita bisa di Tanjung Pinang semuanya. Ya Pak. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saudara, semuanya peserta seminar. Syukur ya kita dapat melaksanakan acara seminar ini, walaupun harus dengan cara daring. Dan saya kira ini topik yang sangat menarik ya, dan hampir dibicarakan di semua negara sekarang, terutama persoalan pendidikan karakter. Di Indonesia walaupun kita sudah menerapkannya secara resmi tahun 2010 sekurang-kurangnya, tetapi dalam implementasinya belum sampai begitu. Ya, kita selalu terjebak kepada persoalan-persoalan intelektual akademik dalam semua mata kuliah dan mata pelajaran di sekolah-sekolah. Nah, ini saya kira harus mendapat perhatian kita. Itu sebabnya saya kira topik pembicaraannya pada pagi hari ini sangat bagus ya, yang diangkat oleh program studi pendidikan bahasa Inggris. Gitu. Untuk Bu Miriam dan Pak David, kami ini baru, universitas yang masih baru, ya, bahasa Inggrisnya pun tahun 2013 ya, baru berdiri. Jadi semuanya masih sangat-sangat belia jika dibandingkan dengan dua perguruan tinggi perguruan tinggi senior kita ini, Malang, apalagi dan untuk Sumatera itu UNP ya, tempat Pak David. Jadi alhamdulillah dapat mendatangkan Bapak dan Ibu sebagai pembicaranya. Ingat saya, baik di UNP maupun di Universitas Negeri Malang, persoalan karakter itu dalam implementasinya memang sangat-sangat bagus dia diterapkan. UNP saya secara pribadi dengan biasa bergaul dengan teman-teman. Nah, kemudian kalau Malang tempat saya memang menuntut ilmu itu, jadi saya tahu betul bahwa baik secara akademik maupun implementasi dalam kegiatan akademik sehari-hari, Malang dan UNP ini sangat-sangat menekankan persoalan karakter itu. Nah, memanglah, jadi
kita baik secara kurikuler, intrakurikuler itu atau ekstrakurikuler, persoalan-persoalan pendidikan karakter itu memang harus diterapkan. Jadi penerapannya itu yang paling penting. Ini nanti mungkin akan banyak dibicarakan oleh Pak David dan Pak Ibu Miriam ya. Apalagi ketika kita mengajarkan bahasa asing misalnya. Nah ini kadang-kadang peserta didik kita selalu terjebak kepada persoalan karakter. Akibatnya apa? Misalnya karakter yang paling diutamakan itu antara lain ya soal cinta tanah air misalnya. Jadi ketika orang sudah belajar bahasa asing, kadang-kadang dia lupa akan persoalan-persoalan seperti itu. Nah, apakah ini nanti dibicarakan atau tidak itu karena banyak aspek karakter itu yang harus kita bicarakan. Tetapi salah satunya adalah persoalan cinta tanah air itu. Baik, saya mengucapkan tahniah kepada Tania ya, selamat ya kepada program studi pendidikan bahasa Inggris Bu Dewi dan teman-teman karena sudah dapat melaksanakan ya acara seminar yang penting ini pada pagi hari ini dan kebetulan hari libur. Tak tahu saya di tempat Pak David dan Bu Miriam hari ini libur nggak, Pak? Libur ya, Pak? Sama ya. Nah, jadi Bu Dewi nih aduh padahal kan boleh dibuat ya. Tapi karena Bu Dewinya seperti paksa tidak bisa pergi kemana-mana juga Pak hari ini ya karena kami sudah dikurung di rumah semua. Saya sekarang sedang berbicara di rumah. Nah itu di latar belakang saya itu adalah salah satu ikon Kepulauan Riau atau Tanjung Pinang Bu Miriam dan Pak David ya itu Masjid Pulau Penyengat tempat kami di sini. Orang selalu berkunjung gitu berwisata. Baik, saya kira itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Kembali terima kasih kepada Bu Miriam dan Pak David. Nah, akhirnya karena ini Tanjung Pinang penting ini saya sampaikan dengan cara berpantun lah Bapak Ibu ya. Nah, itu. Bu Dewi pandai pantunnya itu. Apa yang lebih? Apa suhunya? Pantai Lagoy berpasir putih. Pantai Lagoy, Pak David dan Bu Miriam adalah satu kawasan wisata yang jadi kebanggaan orang Kepulauan Riau. Ya di Bintan, di tempat kami sekarang. Nah, banyak pengunjung bersukaria. Kepada Bu Miriam dan Pak David, kami ucapkan terima kasih. Jasa Bapak Ibu berdua tak pernah kami lupa. Akhirnya, ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar yang dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris saya nyatakan secara resmi dibuka. Selamat mengikuti seminar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Bapak Dr. Abdul Malik MPD. Before the presentation begin, allow me to read some consideration in this seminar. First, during the presentation, all participants should mute their audio. Second, there will be question and answer session after each presentation. Third, participant who would like to ask should use the raise hand feature. Now I would like to introduce the speakers. Our first speaker is Dr. Hafid Ardi, SPDM Hum. He is a senior faculty member in the English Language and Literature Department, Universitas Negeri Padang. Currently, he is the first Vice Dean of Faculty of Language and Art, Universitas Negeri Padang. He earned his master's degree in linguistic translation from Universitas 11 Maret in 2010 and his doctoral degree in the same field and from the same university, Universitas 11 Maret, in 2018. His main interests include English language teaching, translation, and computer-assisted language learning.
He has written numerous papers on those topics for conferences, both in national and international levels. He has also written books and conducted research on those topics. And for our second speaker is Dr. Miriam Anugrahawati, MA. She is a senior faculty member in the Department of English, Universitas Negeri Malang. She started her career in the department in 1990, so she has now been teaching there for 30 years. She earned her master's degree in applied linguistics from the University of Queensland, Australia in 1998, and her doctoral degree from Universitas Negeri Malang in 2009. Her main interests include teaching English as a foreign language, curriculum development, teaching English to young learners, cross-cultural understanding, and character education. She has written numerous papers on those topics for conferences, both in national and international levels. She has also written books, mainly modules for the Open University, and conducted research on those topics. Without further ado, I would like to welcome our first speaker, Dr. Hafid Ardi, SPD MHUM. The time is yours. Okay, thank you, moderator. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Firstly, I'd like to say my honorable yang terhormat Bapak Dekan. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bapak Dr. Abdul Malik, MPD, and also the chairperson of English Department, Ibu Dewi Ni, SS, MHUM, and also the speaker, Ibu Dr. Miriam Nugraha. Firstly, maybe I'd like to say my semacam suatu penghargaan, appreciation to FKIP and also the English Department program that have invited me to this occasion. And actually this is the second invitation from Raja Ali Haji University. Jadi ini undangan kedua. Previously in 2017 also about multimedia in language teaching. Right. Pak Dekan, jadi sudah pernah ke kampus juga sebelumnya, alhamdulillah. Kampusnya megah dan bagus, alhamdulillah. Right. Firstly, I'd like to start with the presentation, I think. Nama Ibu siapa? Kalau ini kan dulu. Okay, so the topic in our seminar is about learning strategy and character in new normal. So this topic actually is very interesting and also up-to-date topic, and maybe we can say that this is the problem that we face today all together in the world, seperti as mentioned by the Dean just now. Right. The problem maybe start in early 2020 when the whole academic system moved to remote learning. Many students, parents, teachers striving to find solution for the problem related to they cannot go to school. And school and campus offer many type of online learning system or virtual learning classes to provide learning activity for the student because they cannot go to school to avoid outbreak of the pandemic or COVID-19. So the solution, most of the school maybe provide online learning through WhatsApp, Moodle, Google Classroom, video call. So those are the options. But we know, do they run well?
Do we think maybe all the teacher, maybe also the student and also parent, maybe most of them complain about the effectiveness of those activities, and also maybe we just focus on the transferring kind of skill or maybe knowledge, but how about the character? So the joint ministerial decree, the educational minister, religious affairs minister, and also home minister and health minister, June 15, 2020, says that school practice need to be reimagined and reshaped to prevent possible second outbreak. Mostly they come to online learning activities, and reshaping schooling perspective and practices should deliberate on the why, who, what, and how of education. In this case, we need to consider why we should do this kind of learning activity, who are the student and also the instructor, and what should be learned, and how to transfer the material and also the activities that help the student learn effectively. We know the problem that today some of the options that can be used, such as G-School, Google Classroom, Blackboard, maybe, and e-learning by using Moodle that we use in UNP. But this problem, maybe the learning from home, but has abruptly changed the role of teacher, student, and parent. Maybe parent become the second teacher at home. The teacher at school mostly just give the instruction, question, sometimes the material, but the student cannot learn effectively. And the need for autonomous learning requires that teacher, lecturer shift to be designer, content creator, and facilitator of learning. But it is not an easy task because sometimes the lecturer cannot produce well-designed material that can involve the student in learning and also the activity. We know the problems such as lack of internet access in remote areas. And we know one of the students that have become the victim, maybe to get the best internet access, maybe climbing the tree. And it is a problem that we face today. And also considering between synchronous and asynchronous learning activities, which one is better? Meanwhile, we know sometimes whenever the student in remote areas and they need to find the best place to get the internet access, maybe asynchronous will be the solution for them. And lack of device to be able to participate in online learning classes. Not all the family maybe can provide, such as handphone or Android, even laptop to the students. So it will be the biggest problem. And lack of capability of the campus or school to teach online and facilitate the teacher or the lecturer with online system material or LMS, learning management system. And before, the government has also tried to use the radio and TV, but those not so effective. Not all the family today use radio, for example. So what should we do to solve this problem? We not only transfer the knowledge, but also about the character and also the activity to make the student really learn. So we know that learning in new normal and the best activities, tell me and I will forget. Whenever we just tell the student, show me and I will, and I may remember, involve me and I will learn. So we need to create the activity that involve the student to make them learn and study the new thing as we did in the classroom before. The fundamental behind one of the most innovative medium of imparting knowledge is developing the condition of the student. And if we compare between synchronous learning and asynchronous learning, in synchronous, we can interact directly. We feel that the teacher or the lecturer can give the material, answer the student question directly, and the student also get immediate answer. And also we have time schedule as we do in the classroom, regular class.
But we need also to consider sometimes the student, they need to Aku go tinggal to nungguin aja. our place Absen. Kalau udah ada to get link absen, the aku internet absen, baru access, keluar. and also to get the best way, the best place, and learning pace is set by the instructor. Maybe students not receive individual attention whenever they need to study in synchronous learning, such as by using Zoom, Webex, and some other. And mostly we just focus on transferring. Sometimes the lecturer also asks the student to show their face to check whether the student really learn or not. But we know that it is also problematic. And maybe taking quota because the student need to be online in the same time altogether, and also the capability of the campus. And another option is asynchronous learning. Learner can study at any time, depend on their own pace. Students have the ability to go back and repeat the material. There's opportunity to review outside the time and reread the instruction. However, limited access to the instructor or get the activities such as question and answer, and some students may struggle with a constant guidance from the lecturer, and not all instruction is best well designed by the lecturer. So in general, there are some processes maybe can be done that sometimes are online or synchronous and asynchronous, such as online meeting. There are some screencasting, augmented reality, infographic, mind mapping, gamification tool, real-time quizzing tool, video-based curation tool, brainstorming, presentation, animation tool, video authoring, interactive content, screen scavenger hunt. So as the lecturer, maybe we can vary and use various technology enhanced active learning, and those can be used by the student today because the millennial students maybe like the interactive activity. So the teacher maybe need to vary their activities by using those of learning by using technology. In general, online meeting such as Zoom, Webex just now, and also Big Blue Button, reason to use it because we can interact directly, but we need to plan the activities that are effective for the student, clarify the purpose and norm, expectation, and maybe we need to check which one or how is the best way to make student really learn, and then followed by the activities that they can study more based on our presentation. So we don't make the online meeting only to check and make the activities like the classroom in as usual, like the classroom activities before. Another ways that may be more effective sometime, screencasting, or we record the presentation, our own presentation, by using some applications such as Bandicam, Screenomatic, and me myself, sometimes I use Zoom to record my own presentation, and then I put it online to the student in the learning system, so they can re-watch and check it again and again. So the explanation can be can be more effective for the student because they can check and not necessary for them to be online at the same time. And also we can maybe share the PPT and then put also the audio recorded so it can be played by the student and then they can replay the material. And augmented reality, sometimes it's used in some application. There are some free that can be used. So it likes a game, such as the company use it to practice, but maybe it is quite problematic for the lecturer to practice or to create this kind of material. Infographic, like a kind of presentation by using picture. And mind mapping to develop student in understanding concept and also the learning material that may be easily understood by the student rather than giving text maybe. And gamification, we can use such as Kahoot, quiz, to make a kind of
interactive activity. So students today like to kind of games, so it will help them in learning. So they don't maybe feel it is a kind of learning activity because it's like a kind of game. So maybe we can create by using PPT to make it interactive, go and back by using such HTML program. And then real-time videos quiz tool. So there are some, by combining some model such as confirmative, Socrative, that can be accessed online and installed to the computer to create it. Brainstorming tools such as poll, Padlet to conduct polling by using, mostly we can do it in online, such as by using Zoom also, and check student attention rather than asking them to put their own video. Sometimes put their own video live need more data or quota. Video authoring by using Powtoon, for example, it will be more interactive or more attractive for the student, and we can ask the student also to create their own presentation by using Powtoon. So new normal have forced the teacher to reach out each student in their isolation, examine the effectiveness of their own teaching process or their own teaching design to make them really learn. So we need to vary the activities. For example, students are very in ability, social economic condition, geography, and technology literacy. Sometimes they have problematic for complicated instrument. Maybe we can choose the simplest one, but they can get more information and also understanding. And be aware about the bad effect of technology, such as whenever we give them a task or assignment, there will be potential issues such as plagiarism. So the lecturer need to be aware or need to have also such as Turnitin program to check the plagiarism, because mostly the activity run in the internet. Teacher fear of technology, so it is also the problem. Senior lecturers sometimes have problem to follow the development of the technology. It will be better maybe for us to have a kind of teaching group to learn together and prepare the learning material together. And for the student, we need to develop interdependence. So learning activity, because they just have their own activity, we need to create that learning activity that interdependence. So they still have social activities such as group activity, teamwork to develop their group presentation and then make the presentation by using Zoom, for example. 5 students present the presentation together and record to be uploaded to the internet or to the learning system. And discipline, such as we make the student fix to the schedule related to the task or assignment. And also we need to consider about the problematic related to the internet access just now. Maybe we need to consider about assignment, but how about attendance list? Maybe we can give them more time to get the attendance list or activities. And then honest plagiarism issue, how to check and student task is not a kind of copying from others. And make the student active, check their involvement practice, such as in the group discussion. So the lecturer here need to vary the activities, not only give material such as PowerPoint and then give the task to make the paper or short summary, but maybe we need them to create a kind of problem solving, or such as in translation, we can ask them to translate in group or make a conversation in group, but they can do the activities in their own home, such as by using WhatsApp, for example. And responsibility, we ask the student to be responsible for their own self, because no one will remind them to do the task anymore, because the lecturer cannot check at school.
but they need to recheck through their e-learning system directly every time to check what is the activity at the time. So learning in new normal may be not the same with the usual classroom teaching. We cannot make the usual classroom teaching as an online activity, and we need to recreate activity for online scenario, how to make it more effective that still ask the student to do activity in group, not only self-independent activity. Involving student in various learning, allowing students to learn with their own pace, provide learning material, instruction, and evaluation. So for example, in learning design, we can get discussion, group work, assignment, presentation, quiz, exercise, chat, and also vary the interaction such as student-student interaction, teacher-student interaction. And we can use such as poll, question and student, animate the screen, raise hand by using Zoom, for example, changing status, chat box, and whiteboard. So those are the activities, and there are some course authoring that we can use, such as AuthorPoint, CourseLab, Easy Generator, Xay, iSpring, JLO Maker, Smart Builder, Udito, Xerte, and some LMS, such as by using Moodle that easily used because it is a kind of open source, and mobile apps such as by using WhatsApp, Line, and also Facebook to be used in learning activities. So the conclusion, we need to emphasize learning and pedagogical process, not only do the transferring knowledge, but how to involve the student in learning activity that ask them still do the activities in group, like a social interaction that may be very difficult to be developed in new normal, because we need to do social distancing, and in learning systems sometimes they do in their own home, different place, and maybe in their own hometown with different problem. And also we need to get effective technology integration requires a focus on pedagogy and practice to involve student in learning process. And the technology did not necessarily lead to student-centered learning. Actually, the teacher can also provide the material to help the student to do the activity. So those are the consideration maybe that we can do how to solve the problem on the situation. Right, thank you. Moderator, I give back to Ms. Pradipta. Thank you very much, Mr. Hafid, Dr. Hafid. So I would like to open question and answer session. Mungkin apakah ada pertanyaan? Atau presentasinya karena berbahasa Inggris jadi makin susah tadi ya? Mungkin saya akan memberikan sedikit kesimpulan atau rangkuman mungkin di dalam bahasa Indonesia. Tadi Bapak Dr. Hafid menyampaikan tentang strategi pembelajaran dalam new normal. Ada banyak masalah yang dihadapi ketika new normal ini, termasuk di antaranya adalah sedikitnya akses, kemudian kebingungan apakah kita harus pakai synchronous atau asynchronous learning, kemudian juga kurangnya device atau mobile phone atau laptop yang memadai, dan juga kurangnya kemampuan atau teknologi dari kampus, dan juga kalau via radio dan TV dinilai juga kurang efektif. Kemudian ada beberapa strategi yang ditawarkan oleh Bapak Hafid, bisa melalui online meeting seperti ini, Zoom, Google Meet, dan sebagainya.
Dan keuntungannya adalah ketika mengadakan online meeting dapat langsung terhubung ke mahasiswa. Kemudian juga bisa menggunakan augmented reality, infographic tools, gamification tools seperti Kahoot, Quizzes, Quizlet, real time dan video quiz tools. Kemudian bisa memakai juga brainstorming tools seperti Poll Everywhere, Padiet, video authoring, yang sebenarnya semuanya bisa di-download dan bisa diinstal untuk penggunaan materi. Nah, yang penting adalah bahwa classroom teaching atau pengajaran di kelas biasa itu tidak sama dengan pembelajaran ketika online, sehingga sebaiknya kita para pengajar dapat recreate atau menciptakan ulang aktivitas-aktivitas yang masih melibatkan murid begitu. Jadi tidak hanya memberikan mungkin materi saja atau modul saja, tetapi juga bagaimana membuat aktivitas yang juga bisa membuat murid merasa terlibat di dalam proses pembelajaran. Jadi seperti itu tadi yang disampaikan oleh Dr. Hafid Ardi. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Mungkin bisa langsung saja kalau ada pertanyaan. Ya, boleh sambil dibahas tadi beberapa ada kendala, misalnya kalau kita sekarang ini kan kebanyakan menggunakan Zoom, kendalanya tadi seperti ditampilkan di PowerPoint, Zoom itu menuntut mahasiswa harus bersamaan. Sementara kalau dengan pola asinkronus, mungkin dosennya merekam video presentasinya lewat Zoom, direkam, kemudian di-upload ke e-learning system. Jadi mahasiswa tidak harus pada saat yang sama harus online. Kemudian mahasiswa bisa memutar presentasi itu kapanpun dia bisa dan boleh diulang-ulang kembali. Nah, itu misal salah satu solusi jika dosen kadang-kadang merasa ketika pakai Zoom atau pakai interaktif atau sinkronus, itu rasanya paling puas karena bisa menyampaikan materi. Kalau asinkronus rasanya kok nggak lengkap gitu materinya, atau rasanya cuma ngasih tugas saja. Misalnya itu yang sering jadi masalah. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya dan juga adik-adik mahasiswa mungkin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin kita langsung ke pembicara kedua. Nanti apabila ada pertanyaan, boleh juga semisal ingin disampaikan kepada Bapak Hafid atau disampaikan kepada Ibu Miriam, dipersilahkan. Mungkin begitu saja. Barusan ada Dikta, mohon maaf saya instruksi. Barusan ada pertanyaan dari Mirna. Oh ya, oke. Ya. Terima kasih, Bu. Kepada Saudara Mirna, mungkin bisa ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Di sini saat ini saya mahasiswa semester 7. Saya saat ini sedang melaksanakan PLP. Nah, kondisi yang saat ini saya alami adalah saya kesulitan untuk membangkitkan antusiasme siswa dalam belajar. Selama saya mengajar di sini, saya mengajar secara online ya.
pertama saya memperkenalkan diri dengan siswa itu secara Zoom, jadi saya memperkenalkan diri dan saling mengenal dengan siswa. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya saya menggunakan Google Classroom. Selama saya mengajar kurang lebih 5-6 minggu ini, saya merasa siswa sangat pasif. Dan tadi beberapa problem yang Bapak sampaikan bahwa the effectiveness of online learning, ya saya merasakan itu sangat belum efektif online learning saat ini. Kemudian juga kita kurang tahu apakah pembelajaran saat ini itu efektif juga bagi siswa gitu. Ketika saya memberikan tugas ataupun saya menyampaikan materi, siswa amat sangat pasif. Jadi kesulitan saya adalah mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dan bagaimana adakah tips bagi Bapak bagaimana saya untuk mengatasi permasalahan ini. Saya rasa itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Mirna tadi mengajar PL-nya di SMP atau SMA? Saya SMK, Pak. SMK Kesehatan. Oke. So, terkait dengan application-nya atau ininya mereka bisa semua pakai Zoom berarti ya? Kalau untuk yang online? Ada Android semua? Iya, Pak. Ada. Kemudian juga kalau untuk yang asinkronus pakai Google Classroom juga sudah nggak ada masalah. Nah, kira-kira dalam Google Classroom-nya yang sudah aktivitinya sudah dikembangkan, seperti apa saja misalnya? Untuk Google Classroom itu saya untuk activity saya hanya per minggu itu saya sampaikan materi saya paparkan materi saya, kemudian saya diskusikan. Tetapi saya tidak mendapatkan timbal balik dari siswa karena siswa terlalu pasif. Jadi dia hanya menerima materi dari saya, sementara saya tidak menerima timbal balik dari mereka sejauh mana mereka memahami materi saya, bagaimana saya mengetahui mereka paham tidak dengan pemahaman saya, dengan materi saya. Karena ketika saya menanya, mereka terlalu pasif dan saya membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan respon mereka. Yep. Mungkin kalau Google Classroom, dia kalau untuk diskusi kan agak terbatas, lebih banyak digunakan untuk sharing task sifatnya atau material. Nah, mungkin untuk diskusi atau interaksi akan lebih efektif jika kita menggunakan yang seperti WA atau Facebook misalnya. Jadi interaksinya agak lebih aktif bisa mereka lakukan, karena mereka kemana-mana bisa buka WA-nya, kemudian buka FB-nya. Misal dirancang kelasnya itu selain di Google Classroom, bisa saja misalnya meng-create Facebook group. Nah, kalau mereka rata-rata kan siswa sekarang itu rata-rata punya FB. Nah, kita create per subjek, jadi diskusinya bisa di dalam, pertanyaan kita bisa di dalam, kemudian mereka bisa interaksi, kesannya agak santai karena FB. Kalau Google Classroom yang memang sedikit formal, kadang-kadang juga membuat siswa merasa agak susah dulu membuka FB-nya. Kalau WA dan FB, kadang-kadang mereka seperti iseng gitu kesannya. Jadi mereka hanya buka, ada pertanyaan dari guru, terus coba-coba jawab sedikit-sedikit, itu kadang lebih membuat mereka menarik. Dan FB yang dirancang ada foto, ada gambar, kita bisa naruh foto juga atau gambar-gambar pembelajaran. Kadang-kadang itu malah lebih membuat mereka rasanya belajar lebih santai. Dan dia tetap polanya seperti asinkronus. Dan bahkan kita bisa upload video juga. Dan kalau dirancang dengan pola grup, dia sepertinya tertutup. Gitu. Jadi bisa hanya kelas kita saja yang berinteraksi di dalam. Nah, itu comparing antara Google Class dengan beberapa sosial media yang bisa kita manipulasi untuk pembelajaran. Nah, jadi mungkin kadang-kadang mereka tidak tertarik karena Google Classroom itu kalau dibuka kan harus kadang-kadang login dulu, kemudian klik Google Class, masuk ke dalam, baru berinteraksi. Itu salah satu mungkin opsi yang bisa kita gunakan. Demikian. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak Mirna. Terima kasih untuk
Bu Mirna dan Pak Hafid. Ini ada juga pertanyaan dari Bapak Afandi Arianto kepada Bapak Afandi, mungkin bisa bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini dua narasumber ini termasuk dosen saya juga ini, Pak Hafid Ardi di UNP dan Bu Miriam di UM. Ya, perkenalkan nama saya M. Afandi Arianto, mahasiswa UM. Berkaitan dengan pembelajaran di era new normal ini, ya walaupun terkadang saya berpikirnya new normal ini sesuatu yang tidak normal menurut saya sebenarnya, karena beberapa aspek hilang dari yang biasa kita melakukan face to face di learning di kelas. Cuman yang tadi membuat saya terpancing untuk bertanya adalah pertanyaan dari mahasiswa yang tadi. Dan saya akan melanjutkan pertanyaannya, mungkinkah jika pembelajaran, karena kami juga tahu gitu loh, kami tak mau ketinggalan proses ketika kami ikut. Apa yang bisa Pak Afandi, audionya termute Pak. Pak Afandi, permisi, audionya termute. Oh, iya. Ya, berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh mahasiswa tadi, mungkinkah pembelajaran yang kita bawakan di era new normal ini juga tidak disamakan dengan pembelajaran yang biasa kita lakukan di face to face, termasuk salah satunya silabus yang biasanya dirancang untuk face to face tidak akan optimal saya rasa jika kita masukkan juga ke dalam new normal, karena kita kan juga cenderung ingin mencapai target, tapi target yang kita ambil ini adalah target yang biasa kita lakukan di face to face. Jadi apakah ini akan ada hubungannya dengan perombakan kurikulum atau pemotongan beberapa materi ajar yang kita lakukan ketika kita belajar di online learning ini sendiri? Mungkin itu saja pertanyaannya, Pak. Boleh langsung berarti Mbak moderator ya, Mbak Dipta. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Afandi. Salam dari Padang. Jadi dua-duanya kebetulan dari Ibu Miriam dan Pak Hafid sama dengan Pak Afandi kedua-duanya. Jadi terkait bagaimana dengan silabus, karena rata-rata tadi kita bicara tentang toolsnya. Nah, kita saat ini memang rata-rata hampir semua dosen itu yang diadopsi adalah RPS atau silabus yang merupakan kegiatannya adalah dalam bentuk face to face. Nah, dalam pembelajaran yang saat ini dilakukan ketika mereka dengan situasi new normal yang hanya melalui media-media online, seharusnya memang ada sedikit penyesuaian dalam interaksinya mungkin atau dalam proses pembelajaran. Jadi tidak lagi misalnya ketika dosen merasa hanya satu-satunya cara mengajar itu efektif hanya dengan Zoom atau secara sinkronus, itu berarti kan ketika kita merancang pembelajaran kita masih membayangkan hanya itu cara satu-satunya. Mungkin kita dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan merancang bagaimana skenario-nya. Misalnya kita ingin hal A tercapai, berarti kalau kita rancang dengan pola diskusi yang melibatkan mereka semua dalam diskusi, baik mereka bisa menggunakan diskusi yang disediakan mungkin di e-learning, kalau e-learning platform ada di dalam kampusnya, atau kalau enggak misal pakai grup WA atau grup FB tadi, sehingga mereka dapat tetap berdiskusi. Nah, sampai pada satu pemahaman tertentu, dan itu dipantau oleh dosen apakah diskusi itu tetap berjalan, dan diskusinya memang agak lebih panjang waktunya dibandingkan dengan kelas face-to-face. Jadi ini yang agak sering menjadi kendala. Dosen ketika di kelas face-to-face, jam belajarnya misal jam 7 sampai jam 8. Dan ketika kelas e-learning juga menuntut jam 7 sampai jam 8. Sementara kendala menetapkan jam pada jam tersebut tentu akan menjadi masalah bagi mahasiswa. Karena seperti kita ketahui, tidak semua mahasiswa memiliki kondisi kampungnya itu sinyalnya bagus di lokasi tersebut.
mungkin ada saja siswa yang harus berjalan dulu beberapa kilometer, dapat lokasi yang bagus, baru bisa join. Nah, berarti mereka harus mungkin subuh-subuh harus berjalan supaya dapat sinyal yang bagus, atau sampai ada yang manjat-manjat pohon kalau dulunya. Jadi mungkin dalam pembelajaran yang sifatnya dengan pola e-learning, kita memang agak sedikit lebih fleksibel dalam waktu pembelajaran. Maka salah satu option yang paling mudah itu dengan kondisi kita saat ini di Indonesia, memang kita untuk menyampaikan materi bisa kita pecahkan dengan cara memberikan rekaman presentasi. Kalau kita rasanya paling nyaman dengan pola yang mana, misalnya dengan pola Facebook record, jadi kita presentasi dengan Facebook sendiri, maksudnya PowerPoint presentation. Jadi dia presentasi melalui PowerPoint, kemudian direkam audio. Nah, itu tetap kita berarti presentasi dan memberikan penjelasan dibanding hanya melalui presentasi saja. Jadi yang menjadi kendala salah satunya adalah keterbatasan dosen dalam memahami bahwa satu-satunya cara itu tidak hanya melalui presentasi dan synchronous learning activity. Jadi lebih luas, lebih panjang kan, misalnya kalau jam biasa itu jam 7 atau jam pertama sampai kedua, maka dalam pembelajaran sekarang, dalam new normal, bisa saja itu berjalan selama 2 hari, 3 hari, diskusi jalan terus. Dan kapanpun mereka bisa komen. Jadi tidak harus pada jam itu mereka komen, hadir semua, bahkan kendalanya bisa jadi e-learning system di kampusnya down, karena bisa seribuan mahasiswa bersamaan online pada jam yang sama. Mungkin itu salah satu silabusnya mungkin masih tetap, tapi learning activity-nya agak berbeda daripada pola biasa. Terima kasih Pak Fandi. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir ya, Bapak Hafid, ada pertanyaan terakhir dari peserta. Dari Ibu Nadila. Dipersilakan, Bu Nadila. Ibu Nadila ada? Yang raise hand Ibu Rona malah sepertinya. Iya. Tadi Ibu Nadila di grup chat, Bapak. Oh, di chat. Iya. Okay. Iya. Sudah. Ada di sini, Ibu Rona mungkin? Saya persilahkan, Bu Rona. Halo? Ibu Nadila atau Ibu Rona, apa ada bisa mendengar kami? Baik, kalau gitu Bapak Muhammad Solihin, ini juga raise hand. Bapak Muhammad Solihin ada di sini? Bisa mendengar kami? Halo, Bapak Muhammad Solihin? Mungkin terkendala. Oke, baik. Kalau mungkin terkendala, mungkin kita akhiri sesi tanya jawab untuk Bapak Hafid. Tapi nanti kalau jadi kita akan lanjut ke pembicara berikutnya, yaitu Ibu Dr. Miriam Anugrahawati MA. Kepada Ibu Miriam, kami persilakan. Terima kasih Bapak Dr. Hafid Ardi. Terima kasih Mbak Dipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, giliran saya. Iya, Ibu, dipersilakan, Bu Miriam. Baik, terima kasih. Selamat siang ini ya, sudah siang ya. Selamat siang Ibu Bapak Panitia, Bapak peserta juga.
Oke, Bu Siang, Bu. Dewi. Selamat siang. Assalamualaikum Selamat siang, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi ini pertama kali saya diundang oleh Umrah ya, berbeda dengan Pak Hafid tadi yang sudah 2 kali. Saya senang sekali, yang menghubungi saya adalah Pak Beni yang pernah jadi mahasiswa S2 di UM juga. Baik, jadi kalau tadi saya sudah ikut mendengarkan dan menyimak paparan dari Pak Hafid, mungkin sekarang fokus saya berbeda ya Ibu Bapak, karena tadi mungkin lebih pada strategis dan teknik-teknik dan juga pemaparan Pak Hafid tadi lebih pada oleh moderator. Sudah bisa? All right, thank you. So I will be talking mostly on the models of teaching to promote students' character, and also I will focus on the character building or character development. Ya, oke. Dari kemarin-kemarin beberapa hari yang lalu saya sudah janjian ini dengan Pak Beni. Pak, saya pakai bilingual ya. So English and Indonesian. I hope you don't mind. Okay, so first of all, I would like to ask you, what is character? What is character? So in the next slide, I will give some answers. Next, please. Yeah, so there are 2 opinions. Yang pertama adalah dari Matera, tahun 2001 mengatakan bahwa karakter adalah, maaf ini ada yang terblok ya. Ada yang hitam. Ada blok hitam ini, saya sendiri tidak bisa baca. Oke, thank you. Yes. So, karakter adalah sifat memahami, peduli, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etis seperti respect, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan welas asih. Sedangkan Berkowitz in 2002 mengatakan sumber teladan karakter bagi anak adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi kita tahu semua yang keluarga adalah yang pertama, kemudian kedua setelah dia sekolah adalah sekolahnya yang harus memupuk karakter baik bagi dia, dan terakhir setelah dia terjun ke masyarakat. Okay, next. Ya, bagaimana dengan di Indonesia? Saya ingin menyoroti karakter building di Indonesia. Landasan hukum pendidikan karakter adalah Undang-Undang Standar Nasional Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 dan Panduan Pendidikan Karakter dari Permendikbud tahun 2010. Ini tadi juga sudah sempat disebutkan oleh Pak Hafid ya. Pendidikan karakter di Indonesia itu mulai tahun 2010. Mungkin Ibu Bapak ingat ada buku kecil, waktu itu booklet untuk bagaimana guru-guru dapat mendidik karakter siswa. Kemudian di dalam perjalanannya, pendidikan karakter itu memuat 18 karakter yang harus ditanamkan pada peserta didik. Jadi waktu itu banyak sekali dan banyak juga guru yang kemudian merasa galau bagaimana kita bisa menanamkan ke-18 karakter tersebut pada diri siswa. Sehingga pada saat saya banyak sekali melatih dari satu provinsi ke provinsi lain, waktu itu banyak sekali pertanyaan adalah, Bu,
kita kapan ngajarnya kalau harus terus-terusan membina karakter siswa. Ya, jadi waktu itu cukup banyak pertanyaan dan pelatihan yang saya berikan bagaimana sebetulnya pendidikan karakter itu tidak seharusnya membebani peserta guru. Kemudian pada tahun 2016 ke-18 karakter itu kemudian diringkas menjadi 5 karakter utama. Kalau kita ingat waktu itu ada nawacita oleh Pak Jokowi ya, Presiden Joko Widodo waktu itu mencanangkan nawacita ke-16 cita atau 16 goal yang harus 9 ya. 9 goal yang harus dicapai di dalam pendidikan, maka pendidikan karakter adalah cita ke-8, masuk ke dalam cita ke-8 yang kemudian diringkas menjadi 5, religius, nasionalis, mandiri, kooperatif, dan berintegritas. Tetapi di dalam 5 karakter utama itu terdapat lagi sub-sub karakter yang mewadahi ke-18 karakter original dari tahun 2010. Okay, so that is what we are having now in our curriculum. We have to build students' character in those 5 points, okay, or 5 values. Baik, lanjut. Nah, selain pemerintah ada juga badan mandiri atau badan swasta yang menamakan diri mereka Outward Bound Indonesia yang mencanangkan ada 7 pilar karakter yaitu self-respect, self-reliance, self-empowerment, personal values, compassion, teamwork, dan environmental concern yang mencakup society and nature concern. Ya, sebetulnya tidak terlalu tidak bertentangan dengan ke-5 karakter dari pemerintah itu, masuk ke dalamnya juga. Oke, next. Nah, kalau kita bicara mengenai pendidikan dan juga karakter, maka kita saat ini selalu akan berbicara tentang pendidikan abad 21. Right? So what is the 21st century education or the 21st century skills that our students must have? We know the 4 C's, right? We are very familiar with the 4 C's, communication, creativity, collaboration, and critical thinking. But now we have 2 more C's, so I'm always talking about the 6 C's of the 21st century education. Yang tambahannya adalah cultural understanding atau cultural awareness dan character building. Oke, atau citizenship juga ada yang mengatakan demikian. Nah, fokus bahasan kita pada hari ini adalah character building. Oke, next. Nah, kalau kita bicara mengenai pembinaan karakter atau pendidikan karakter di sekolah, apa yang terjadi? Bagaimana guru itu menilai karakter siswa atau menilai sikap yang menjadi KI 2. KI 1 dan KI 2 sebetulnya, tetapi KI 1 lebih pada spiritual ya. Sikap spiritual. Kita lebih berfokus pada KI 2, sikap sosial. Saya harap saya cukup relate dengan ibu bapak peserta karena saya lebih bicara tentang sekolah ini ya. Jadi bukan pada pendidikan di perguruan tinggi. Itu tadi Pak Hafid sudah pada pendidikan tinggi bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa dan dosen dan sebagainya. Saya lebih fokusnya ke sekolah. Jadi yang sering terjadi adalah guru menilai karakter siswa dari ketertiban, kedisiplinan, keaktifan di kelas, keajikan melakukan ibadah, kalau ini tentang KI 1 dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan sekarang pada saat kita belajar dari rumah dengan menggunakan mode daring? Saya melakukan penelitian kecil dengan mahasiswa-mahasiswa saya yang sedang melakukan KPL, atau tadi yang ada mengatakan Miss Mirna tadi PLP ya di sana namanya. Oke. Dulu PPL, sekarang kita menyebutnya sebagai KPL di sekolah. Saya bertanya pada mahasiswa-mahasiswa saya bagaimana cara mereka menilai sikap siswa. Nah, kebanyakan
Jawaban mereka adalah seperti ini. Kami menilai ketertiban siswa, Mem, lewat rajinnya dia presensi, kerajinan mengunggah tugas tepat waktu, etika dalam berkomunikasi secara daring, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, cukupkah itu? Ya, karena saya tahu juga secara nyata bahwa presensi itu kalau secara daring kadang-kadang mamanya yang mempresensikan dia. Ya, yang menandatangan saya hadir itu belum tentu anak itu sendiri. Ya. Kemudian juga kerajinan mengunggah tugas tepat waktu. Cukupkah itu untuk menilai sikap siswa? Kemudian juga etika dalam berkomunikasi. Apalagi kalau kita sekarang melakukannya secara asinkronus. Saya setuju dengan Pak Hafid bahwa yang paling dimungkinkan sekarang adalah pembelajaran secara asinkron, Bapak ya, karena memang sinkronus itu sangat membebani, baik secara kuota juga secara waktu dan sebagainya. Kami saja di UM itu kami tidak diperbolehkan mengadakan perkuliahan secara sinkronus. Jadi dibatasi untuk setiap SKS kami hanya boleh mengadakan synchronous meeting itu 2 kali 15 menit. Baik secara web meeting atau Zoom atau sebagainya itu 2 kali 15 menit per SKS. Jadi kalau kita mengajar 2 SKS itu hanya boleh 4 kali 15 menit dalam 1 semester, bukan dalam 1 bulan. Dalam 1 semester. Jadi biasanya kami mengadakan 15 menit secara Zoom meeting itu pada awal untuk perkenalan dengan mahasiswa. Setelah itu sebagian besar adalah moda asinkron. Sehingga ya itu tadi saya mempertanyakan bagaimana sih caranya kita menilai dan menumbuhkan karakter yang baik dari siswa. Begitu. Nah, next please. Nah, sekarang kita bicara tetap seperti tadi di sekolah, kita bicara tentang model-model pembelajaran yang dianjurkan oleh kurikulum 2013. Mengapa ini dianjurkan? Karena dianggap model-model pembelajaran inilah yang akan mendukung tercapainya tujuan dari the 21st century education. The 4 C's or the 6 C's. I prefer to say the 6 C's, right? What are they? Mungkin sebelum saya ke slide berikutnya, saya ingin ada yang menjawab di chat box. Apa yang Ibu Bapak ketahui tentang model-model pembelajaran yang dianjurkan dalam kurikulum 2013? Could you please answer in the chat box? Okay, anyone? Sebutkan satu saja, mungkin yang lain bisa menambahkan. What do you know about models of teaching for the 2013 curriculum atau K13? Iya, Ibu Arsi, siswa lebih aktif daripada guru. Boleh. Ini apakah kenyataannya, Bu? Benar, alright. Bu Dina atau Miss Dina Mustika, I agree. Discovery learning, good. Inquiry-based learning, which is very similar to discovery learning, ya. Yeah? Any other? Oke, pendidikan yang mengutamakan student center dan mengutamakan pendidikan karakter, benar. Ini adalah sifat kurikulum 2013. Yang saya tanyakan modelnya, benar. Discovery learning, inquiry based, project based learning, satu lagi mungkin. Atau dua lagi kalau mau. Kalau ada project based biasanya ada STEM itu bukan model. Itu lebih ke prinsip ya, pendekatan. Kalau ada project based, temannya apa biasanya? Problem based, alright, good. Yes,
problem-based learning. So we have discovery learning, project-based, problem-based, inquiry, dan satu lagi yang cukup banyak dibahas adalah TBL, right? Task-based learning. Okay, so we'll talk about those models of learning. Thank you. Let's go to the next slide, please. All right, so we have 4 here. Problem-based, project-based, task-based, and discovery learning. Yes. Next. Nah, oke, next please yang benar tadi. Bagaimana penggunaan, mundur satu lagi, bagaimana penggunaan model-model pembelajaran tersebut dapat menumbuhkan karakter siswa? Itulah Ya. Boleh. Jadi nanti di dalam malas aku ngomong nanti di grup ada yang mohon di-mute kan? Mohon di-mute ya teman-teman. Penggunaan model pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter siswa. Ya, oke. Terima kasih yang sudah di-mute. Ini ada blok ini. Alright, yes. Next, please. Kita bahas satu-satu ya. Alright, kita mulai dengan problem-based learning or PBL. Ini ada 7 langkah. The 7 steps of PBL. First, we explore the issue, or let the students explore the issue, state what is known, and then they define the issue. They have to research the knowledge. They have to investigate solutions. They have to present and support the chosen solution. Why do they take or do they decide to have that solution? And then finally, they have to review performance. They have to reflect and review. Bagaimana ya presentasi kita tadi? Bagaimana ya jalan keluar yang sudah kita pilih untuk memecahkan masalah kita? Nah, itu adalah yang terakhir. Kita lanjut dulu ke project base. Nah, PJBL di dalam banyak reference tidak dibedakan PBL antara problem based dan project based. Nah, saya lebih suka menggunakan PJBL supaya tidak bingung ya. Alright, so also have 7 steps in project based. First is formulating expected learning outcomes. So the students have to know what is expected of them. Ya, nanti hasilnya terakhir, tagihan terakhir dari kegiatan dengan project based learning itu apa? Itu guru harus menjelaskan dan siswa harus jelas benar. Yang kedua, understanding the concept of materials. What are they talking about? What are the materials? What is the concept of the materials that they are discussing, for example? And then skills training. Harus ada tahapan di mana siswa belajar bagaimana mereka akan mengerjakan proyek tersebut. Ya. Kemudian designing the project. Apa yang harus mereka kerjakan? Nah, project ini kita tahu, mungkin kita semua sudah paham bahwa project itu biasanya kerja besar dan berkelompok dan memakan waktu agak lama. Jadi tidak bisa PJBL itu tidak bisa dilaksanakan atau sangat sulit dilaksanakan di dalam satu pertemuan, right? At least 2 meetings are needed. And then step 5 is marking the project proposal. So after they design the project, they have to make the proposal and the teacher has to mark the proposal. Is it good enough? Is it possible? Is it feasible to be done? And then the students have to carry out the project, that is executing the task. And finally, they have to present the project report. Yeah. Okay. Next, please. Yang berikutnya adalah discovery learning. Pertama harus ada stimulus presentations. This is also to create the challenge. What should the students do?
The teacher has to give stimulus, and then the teacher and the students have to identify the problems, and then they have to collect data. They have to analyze the data. They have to present the evidence, and finally they have to conclude. They have to draw conclusions. Ya, jadi di sini sebagian besar steps ini adalah kegiatan siswa atau mahasiswa kalau di perguruan tinggi ya. Jadi ini adalah mulai dari nomor 2 sampai yang terakhir ini adalah tugas atau kegiatan siswa. Stimulus presentations bisa dilakukan oleh guru. Okay. And finally, we have task-based. Next. Ya, mungkin Ibu Bapak semua sudah tahu bahwa task-based learning terdiri dari 3 tahap, yaitu pre-task, task, dan language focus. Terutama di sini ada task-based language teaching atau TBLT yang saya bahas ya. Pre-task itu terdiri dari introduction to topic and task. So again, we have to know, we have to always remember that as teachers, we always have to introduce to students first. We have to explain to the students what they are going to do, what is expected of them at the end of the task or at the end of the project or at the end of the session, for example. And they have to be clear of what they will do. Oke, karena itu pada saat pre-task, sebetulnya tidak hanya pada task-based, pada setiap model pembelajaran tadi, guru harus menjelaskan dengan cepat dan tepat pada siswa apa yang harus mereka lakukan. Kemudian masuk ke tahapan task, we have the task, planning, and report. So after the students know what tasks they have to do, then they have to plan, and finally they have to report the task. Dan yang terakhir pada language focus, because we are talking about language teaching and learning, we have to analyze the language that the students produce in reporting or in presenting their results. And then we have to get them practice some language features or language points. Yeah. Okay, those are the 4 models of teaching and learning that that are advised by the Ministry of Education. Let's go to the next. Nah, pertanyaan saya ini, how can those teaching models be used to teach character? Kita tahu tadi pada problem based, tadi ada 7 steps, project based juga ada 7 step, discovery learning ada 5 atau 6, kemudian task based ada 7. Nah, apa sih yang sama di antara keempat model pembelajaran itu yang mungkin Ibu Bapak peserta saya pasti sudah pernah tahu, sudah pernah kenal ya. So can you please again write in the chat box the answer. What ideas do you have? How can those teaching models, either PBL or PJBL or DL or TBLT, how can those be used to teach character? We are not talking about the advantages or disadvantages, right? But we are talking about how can we use those to teach character, especially in this online mode of learning. Can you please put your ideas on the chat box? Apa saya tunjuk yang saya kenal dulu ya, Mr. Afandi? Pak Afandi, can you please tell me? Halo.
Tadinya hilang gitu. Kok hilang? Oke. Sebentar, saya mungkin bisa memberikan sedikit stimulus ya. Pada saat tadi Pak Hafid mengatakan tentang synchronous dan asynchronous learning. Kadang-kadang kita menggunakan Zoom, kemudian kita pakai breakout rooms ya. Nah, itu juga bisa karena dari keempat teaching models ini yang paling mirip di antara keempatnya adalah diadakannya kegiatan kelompok ya, group work. So, as we know, in the 2015 curriculum, we are really encouraged to get students to work in groups because we have in the 6 C's, one of the C's of the 21st century education is collaboration. Collaboration and cooperation. So as much as possible, we have to let the students work in groups. Nah, kalau itu online, sering-sering yang digunakan adalah breakout room pada Zoom. Gitu kan? Nah, tetapi sekali lagi saya tadi bersetuju dengan Pak Hafid, itu akan sangat memberatkan. Kebetulan saya sekarang sedang juga menjadi pembimbing kegiatan, menjadi dosen dalam kegiatan PPG, Pendidikan Profesi Guru. Nah, kebanyakan peserta pada tahap ini, angkatan yang ini adalah dari Riau, Kepulauan Riau, dan Babel. Jadi dari tempat ibu bapak semua juga. Dan saya sangat setuju dengan kata-kata Pak Hafid tadi karena memang itu yang terjadi. Mereka sangat kesulitan pada saat harus menjalankan web meeting atau harus mengunggah hasil karya mereka secara online karena banyak di antara mereka tinggal di daerah yang sangat sulit reception internetnya, tidak ada wifi connection, bahkan ada kemarin benar itu betul-betul terjadi ada yang pergi ke bukit atau naik ke pohon, Pak Hafid. Ada beberapa guru yang kemudian mengirimkan fotonya kepada kami di grup bahwa beliau benar-benar naik pohon untuk mencari sinyal. Nah, kalau kita menjalankan pembelajaran sinkronus, tentunya itu akan memberatkan siswa juga. Yang saya lakukan selama ini, yang pernah saya lakukan adalah WhatsApp group. Ya, jadi di dalam pembelajaran daring dan perkuliahan daring sekarang ini, saya minta setiap kuliah saya, mahasiswa membuat WhatsApp group. Dan kemudian yang paling mudah dilakukan adalah di situ juga. Mereka membuat grup sendiri, grup kecil-kecil, kemudian menjalankan tugas, mengerjakan tugas yang saya berikan, kemudian melaporkannya di dalam WhatsApp group atau juga Google Classroom. Jadi yang saya pakai adalah Google Classroom, WhatsApp group, email kadang-kadang, dan Zoom pada saat-saat tertentu di mana urgent sekali bisa harus digunakan. Baik, saya lihat ada satu chat masuk. Dari Miss Rona Elviza. Baik, terima kasih. Dalam komponen proses pembelajaran, idealnya siswa berpartisipasi aktif dalam belajar. Di sana terdapat interaksi antar siswa dan interaksi siswa dengan guru. Pertanyaan untuk apakah memungkinkan dengan sistem pembelajaran online seperti sekarang ini bisa menciptakan interaksi antar siswa, sementara untuk interaksi siswa dengan guru saja secara umum masih cenderung pasif. Pertanyaan untuk Pak Hafid, media apa yang memungkinkan agar tercipta interaksi antar siswa? Dalam hal ini siswa di sekolah. Terima kasih. Iya, saya tidak menyangkal itu sama dengan pertanyaan pada Pak Hafid tadi dari salah satu, memang efektivitas pembelajaran daring ini masih sangat dipertanyakan ya, karena saya lihat sendiri banyak siswa yang malas atau pasif gitu ya. Bahkan sangat sering kita lihat video-video di WhatsApp kan atau di Instagram atau yang lain, betapa yang belajar itu orang tuanya. Siswanya tidur gitu ya. Jadi benar, jadi itu tadi salah satu yang saya lakukan adalah dengan membentuk grup kecil. Jadi saya selalu menugaskan sebanyak mungkin memberikan tugas kelompok, ya, sehingga
mereka bisa bekerja dan berdiskusi dalam kelompok, tetapi saya menugasi mereka untuk mengupload atau mengunggah pekerjaan mereka itu secara individual. Jadi misalnya saya memberikan tugas ada 5 nomor begitu, maka kelompok itu, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas 1 nomor, sehingga dia harus mengunggah tanggung jawabnya saja. Nomor yang menjadi tanggung jawabnya yang harus dia unggah dengan tetap mencantumkan nama dia dan dia anggota kelompok berapa. Itu salah satu yang saya lakukan selama ini, just to make sure that they each work and they each have their own responsibility, right? So they are not relying or they are not depending on only one member of the group to do everything, and then they have to post the results of that discussion with all their names in that posting, while I don't know who is doing what, or is everybody actively doing anything, or is there only one person who is doing all the tasks and the others just post their names. Okay, so that is one of the ways that I do. Okay, so each of the members has their own task to do. For example, as I said, in one exercise, there are 5 numbers and there are 5 members of the group. So member A will do task number 1, member B task number 2, and so on. And they have to upload their own work. And then we can have the chat. So I always try to give them a, not really flexible, but more loose time, due date for them to upload their work, because this is the online. So when my class is actually at 1 to 3 p.m., then I give them the deadline for uploading their work at 7 p.m. on the next day. And then I will give them feedback. Okay. Begitu sementara. Mungkin ada yang lain, silahkan untuk share jawaban. Okay. Mr. Afandi, I'm asking you to answer my question, and now you are asking me question. Oke, Pak Afandi, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Afandi. Ya, terima kasih Bu Miri. Oke. Dosen UM ini. Ini Bu, saya mau menyampaikan beberapa keluhan dari teman-teman saya yang juga sedang mengajar. Bahwa ternyata juga berpengaruh antara kuantitas atau jumlah siswa dengan bagaimana kualitas belajar, terutama di era new normal ini. Banyak teman saya yang mengalami kendala saat mengajar di mata kuliah umum bahasa Inggris yang kapasitasnya itu lumayan cukup banyak, sekitar 40 sampai 50 orang. Yeah. Dan mereka jadi kewalahan, terkadang juga tidak bisa memonitor satu persatu jumlah mahasiswa yang memang aktif memperlihatkan wajahnya ketika di Zoom ataupun ketika dalam proses komunikasi via WhatsApp. Jadi sejenis small group discussion ini juga terkadang juga membuat guru jadi agak kewalahan juga melihat siapa sih yang aktif di antara members of the group itu sendiri. Gitu. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi kayak pengajaran di kelas yang lumayan banyak itu mahasiswanya? Oke, iya, terima kasih Pak Fandi.
saya sendiri, ya saya mengaku kalau memang untuk mata kuliah umum seperti bahasa Inggris profesi ya, kalau di UM namanya BIP ya, bahasa Inggris profesi memang begitu. Jadi itu kelas besar bisa 50 sampai 60. Nah kalau itu sendiri saya sendiri memang merasa sangat sulit untuk melihat aktivitas mahasiswa. Bahkan walaupun dalam small group discussions, mungkin benar. Jadi biasanya kalau memang begitu, keaktifan itu memang menjadi sangat, apa ya, bukan tidak dihiraukan, tetapi menjadi nomor kesekian gitu, karena pada dasarnya kita juga tidak bisa memaksa setiap mahasiswa yang begitu banyak itu untuk aktif secara bersama-sama. Jadi kalau aktivitas di dalam diskusi itu memang sulit, Pak. Memang sulit. Jadi yang pernah kami lakukan adalah kalau pakai Zoom kemudian di breakout rooms, maka host atau kita, halo, ada musik. Baik. Jadi kalau di breakout rooms itu yang pernah kita lakukan adalah kita sebagai host bisa masuk dari satu ruangan ke ruangan lain dan siswanya tahu atau mahasiswanya tahu. Jadi mereka sadar bahwa mereka itu under supervision and under monitoring. Begitu Pak. Jadi itu hanya itu yang bisa kita lakukan. Terus terang kalau kelasnya sangat besar seperti itu memang sulit. Mungkin nanti Pak Hafid bisa urun pendapat ya Pak. Sebab kalau kelas besar ya memang begitu itu, bahkan pada saat offline pun, pada saat kelas face to face atau luring, itu pun masih sulit. Ya kan? Saya juga mengalami, walaupun di kelas, saya ada di situ, mahasiswa bekerja kelompok, itu tetap mereka akan on task pada saat saya mendekat. Kalau saya pergi ke kelompok lain, yang dibuka di HP-nya beda lagi. Ya Pak Hafid. Ya kan? Mereka meriksa WA, mereka buka YouTube yang tidak ada kaitannya dengan kuliah dan sebagainya. Jadi memang kalau face to face saja sulit, Pak Afandi, saya merasa juga kalau offline memang aktivitas di dalam group discussions itu sangat sulit. Sorry, I might not give a very satisfactory answer, but I agree with you. Terima kasih, Ibu. Oke. Terima kasih Pak Hafid, mungkin nanti bisa memecahkan masalah. Berikutnya adalah dari Miss Dian Lestari. Selamat pagi Bu. Sekarang proses belajar mengajar secara daring. Model apa yang cocok? Seperti saya katakan, sebetulnya semuanya bisa Ibu. Ya. Jadi kalau saya memperkenalkan keempat model tadi, yang sebetulnya secara jujur yang paling sering saya gunakan pribadi adalah project based. Jadi mereka saya beri project. Misalnya ini saya beri contoh karena saya mengajar di perguruan tinggi ya. Contoh project buat saya adalah ketika saya mengajar CCU, saya memberi project pada setiap kelompok untuk mewawancarai satu orang, entah itu orang asing yang baru tiba di Indonesia, atau orang Indonesia yang baru tiba kembali dari luar negeri, baru pulang. Saya ingin mereka mewawancarai orang tersebut secara daring tentunya ya, entah video call atau apa, atau Skype atau apa. Misalnya, culture shock apa yang pernah mereka alami. Jadi untuk orang asing yang datang ke Malang pertama kali misalnya, atau ke kota-kota lain, apa sih culture shock yang mereka alami? Atau orang Indonesia yang baru pulang. Culture shock apa yang mereka alami pada saat mereka masuk ke negara lain, dan kalau mereka mengalami re-entry shock pada saat mereka kembali ke Indonesia, apa sih re-entry shock-nya? Begitu. Kemudian itu project yang saya berikan. Nah, mereka harus mengunggah, mereka harus memvideokan, merekam secara video wawancara tersebut, kemudian presentasi pada minggu berikutnya. Dan itu biasanya saya persyaratkan pada mereka bahwa setiap anggota kelompok harus berpartisipasi aktif. Sehingga di dalam video itu mereka memperlihatkan juga bahwa mereka semua ada di situ, misalnya mungkin grup video call,
dan masing-masing mengutarakan pertanyaan. Begitu. Sementara itu, kemudian ada lagi yang bertanya tadi? Baik, dari Miss Fretika. Fretika, ya. Fretika, monggo. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Saya Fretika dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mewakili teman-teman saya. Saya tertarik dengan mengenai karakter mahasiswa. Jadi saya lihat dari teman-teman saya ada yang satu mata perkuliahan teman-teman saya sangat aktif, sangat merespon, tapi juga ada mata kuliah juga, satu mata perkuliahan yang teman saya tidak begitu tertarik, mungkin karena karena dosennya, maaf, atau tidak dengan materinya, mungkin kurang tertarik. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kami sebagai mahasiswa bisa menumbuhkan karakter agar bisa semangat atau aktif dengan semua mata perkuliahan yang diberikan gitu. Begitu, Miss. Iya, oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus ini. Jadi bukan menumbuhkan karakter orang lain, tetapi memperbaiki karakter sendiri. Good, I like that question. Terima kasih, Miss Fretika. Jadi tidak bisa dimungkiri mungkin ya, ada memang mahasiswa itu bukan saja mahasiswa sebetulnya, dosen juga ya Pak Hafid, ada likes dan dislikes gitu ya. Apalagi sekarang pada saat KRS-an, itu secara online, itu mahasiswa mungkin bisa memilih, bukan saja memilih jadwal, jam yang enak, hari yang enak, tapi juga dosen yang enak, gitu ya. Nah, saya juga mengalami bahwa ada beberapa mahasiswa itu ke saya, seperti Bu Fretika itu, ke saya kemudian curhat. Mem, kenapa sih kok dosen yang begini itu kok begini, sehingga kami nggak suka, kami tidak dapat apa-apa, begitu ya. Gimana sih caranya supaya, sama pertanyaannya, gimana ya, saya tuh kepingin belajar ilmunya, tapi kok tidak ada motivasi kalau di kelasnya Mem itu atau Mister itu gitu. Nah, mungkin salah satu penyebabnya adalah, yang ini yang saya tahu pribadi, dosen tersebut berkali-kali hanya memberikan tugas, tidak ada feedback. Begitu. Jadi tugas itu mahasiswa terus tiap minggu itu dikasih tugas, kumpulkan, kasih tugas, kumpulkan, tetapi tidak pernah diberikan feedback. Sehingga mahasiswanya kemudian curhat juga ke saya, kami tidak tahu yang kami kerjakan itu sudah benar atau belum. Apa yang kurang? Kalau sudah benar tuh lalu gimana? Kalau kurang itu kami harus bagaimana? Itu tidak ada. Nah, kalau demikian yang terjadi, misalnya demikian yang terjadi, maka gimana ya caranya mahasiswa memotivasi diri dengan keyakinan bahwa sekarang itu zamannya, the teacher is not the all knowing, gitu ya. Jadi guru dan dosen itu tidak tahu segala. Jadi seharusnya ini tidak mudah, saya tahu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena sekarang itu banyak sekali sumber-sumber belajar lain. Jadi kalau mahasiswa itu memang tertarik pada mata kuliah tersebut, tetapi dia mendapati bahwa situasi pembelajaran di kelas itu kurang nyaman, seharusnya si mahasiswa bisa mencari sumber lain. Karena tidak jarang pula ada mahasiswa yang ke saya mengatakan, sudah deh Mem, pokoknya saya terdaftar di kuliah itu supaya dapat nilai. Nanti saya cari ilmunya saya sendiri aja deh. Saya cari dari internet, dari baca-baca buku di perpustakaan, dan yang lain-lain. Nah, itu saya angkat jempol betul, saya angkat topi betul. Karena, kok gitu? Saya bilang, iya Mem, kan itu kan mata kuliah yang wajib, jadi saya harus ikut. Pokoknya saya berusaha sedapat mungkin dapat nilai bagus. Walaupun ilmunya nggak dapat, saya kan bisa nyari sendiri. Nah, itu yang sangat saya hargai, sikap seperti itu. Jadi mungkin Bu Fretika juga bisa melakukan itu ya, karena ya itu tadi, memang beberapa dosen, apalagi misalnya kalau mendapatkan mata kuliah baru yang belum pernah diampu sebelumnya, maka ibu bapak dosen tuh kadang-kadang juga gagap.
waduh, saya harus ngajar apa ini ya? Waduh, materinya dari mana saja gitu. Jadi sebetulnya kami para dosen pun itu tidak jarang, bahkan sering sekali belajar juga dari mahasiswa. Karena nampaknya saya pribadi merasa ini mahasiswa itu jauh lebih teknologi savvy daripada saya. Saya itu jadul, dosen zaman dulu, sangat tidak IT literate, beda dengan Pak Hafid yang sangat IT literate menurut saya. Nah, perkara pencarian dari internet, browsing di internet itu mahasiswa saya jauh lebih canggih dan saya juga belajar banyak dari mereka. Gitu. Contohnya sekarang adalah saya mengajar teaching practicum untuk mahasiswa S2. Minggu-minggu ini mereka mahasiswa saya mulai mengajar real teaching di beberapa kelas saya. Gitu. Nah, pada saat mereka real teaching kan saya juga hadir di situ. Itu materi mereka luar biasa. Saya sangat suka. Gitu. Jadi mereka browsing internet, browsing YouTube itu sangat canggih betul. Thank you. Yes, mudah-mudahan bisa menjawab Miss Fretika. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Bu Pradipta, masih ada waktu apa saya serahkan tadi? Nampaknya ada pertanyaan buat Pak Hafid yang belum sempat dijawab. Soalnya saya masih ada 1 atau 2 slide lagi mungkin ya. Saya akan dilanjut. Ya, slide berikutnya dulu. Oke, ini sudah kita jawab tadi ya dalam tanya jawab tadi. Kita lanjut saja, next. Nah, ini yang ingin saya katakan bahwa mengapa keempat model pembelajaran itu sangat disarankan di dalam kurikulum 2013 adalah ini. Mereka student centered, sehingga guru adalah sebagai fasilitator dan guide, pembimbing saja. Keempat model pembelajaran itu akan sangat meningkatkan cooperation dan collaboration. Ya, bekerja sama. Karena ini juga inilah salah satu karakter di dalam abad 21. Ya, bekerja sama dan bergotong royong, cooperation and collaboration ini harus sangat digalakkan. Dan keempat model pembelajaran itu berbasis pada kehidupan sehari-hari siswa. Dia juga improve creativity, meningkatkan kreativitas, sekali lagi masuk ke 4C dari kurikulum dari abad 21, dan juga meningkatkan self-confidence, kepercayaan diri. Karena dalam setiap akhir dari project atau problem-based atau discovery learning dan task-based, itu siswa atau kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil kerja kelompoknya. Dengan demikian, rasa percaya diri mereka akan terus diasah. Gitu. Baik, next. Saya kira mungkin yang terakhir ini slide-nya. Oke, ini sudah kita lewati saja. Nah, ini adalah kesimpulan saya. The 4 teaching models recommended by the 2013 curriculum all aim to improve student skills, knowledge, and character. Jadi harus kita tahu tujuan pendidikan nasional adalah membentuk siswa yang berketerampilan, berpengetahuan luas, dan juga berkarakter. Ya, dan kita merasa bahwa keempat model pembelajaran yang sudah kita bahas di atas itu bisa memajukan ketiga hal tersebut. Nah, saran saya, teachers should integrate character building into the teaching learning models indirectly. Apa maksudnya secara tidak langsung? Karena memang kita sebagai pengajar bahasa Inggris, kita tidak berkepentingan untuk membuat indikator dan tujuan pembelajaran dari KI1, KI2 atau KD dari KI1, KI2, ya. Sehingga karena memang itu adalah tanggung jawab guru agama dan PPKN.
Nah, tetapi itu tidak berarti bahwa kita, guru dari mata pelajaran lain, itu tidak bertanggung jawab atas pembentukan karakter siswa. Kita sangat bertanggung jawab pada pembentukan karakter siswa. Nah, yang bisa kita lakukan dan yang dianjurkan adalah membentuk karakter siswa itu secara tidak langsung. Apa maksudnya? Yaitu dengan peneladanan. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin siswa selalu aktif atau seperti tadi disiplin, tepat waktu misalnya, maka di dalam pembelajaran daring pun kita harus masuk ke dalam Google Classroom kita misalnya, atau kita memulai kelas kita baik secara WhatsApp group atau Google Classroom atau Zoom, itu juga tepat waktu. Kita memanggil siswa, you can now enter the classroom, for example. Nah, jadi kita tidak secara eksplisit mengatakan, baik anak-anak atau okay students, today we are going to talk about responsibility, or today we are going to talk about honesty, gitu. Tidak ya, tetapi itu selalu kita tunjukkan, kita lakukan dalam keseharian kita, karena siswa they will learn from us. Oke, begitu saja dari saya, Bu Pradipta. Thank you. Next slide is thank you. Baik, kalau masih sama-sama, Miss. Kita masih punya 15 menit untuk diskusi, tanya jawab. Ini sepertinya ada pertanyaan di chat dari Bapak Muhammad Solehin. Ini ada 2 pertanyaan untuk Pak Hafid dan juga untuk Ibu Miriam. Untuk Pak Hafid, apakah bisa seorang guru yang menggunakan online learning dalam proses mengajar dapat menanamkan atau membangun karakter siswanya? Pertanyaan untuk Ibu Miriam, kebetulan saya sekarang mengajar di pondok pesantren yang memiliki sekolah formal, yakni Madrasah Aliyah. Kira-kira model pembelajaran mana yang dapat digunakan dalam pembelajaran khususnya di lingkungan pondok pesantren yang mengikuti keagamaan? Nah, ini kepada Bapak Hafid atau Ibu Miriam. Hafid dulu saja. Baik, monggo Pak. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Miriam ngasih kesempatan duluan dulu kayaknya. Ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Muhammad Solihin yang mengajar di MAN ya, kayak di pesantren. Nah, bagaimana untuk menanamkan karakter kalau kita dalam kondisi online learning? Sebenarnya tadi Ibu Miriam juga sudah menyebutkan bagaimana proses penanaman karakter. Nah, karena salah satu yang sering jadi kendala tadi seperti dicontohkan Bu Miriam, kendala sekarang ini memang yang lebih banyak aktif itu orang tua, karena orang tuanya yang lebih aware mungkin kondisi anaknya, mungkin lebih banyak kalau dikasih handphone pun mungkin lebih banyak buka YouTube-nya atau game-nya daripada ngerjain tugasnya. Gitu. Yeah. Nah, ketika itu terjadi, berarti kan si guru mungkin dalam penugasan bukan menuntut misalnya seperti absen siswanya diminta menulis hadir di deretan WA, karena itu nggak menunjukkan apa-apa sepertinya. Bahkan kita kadang-kadang ada yang menuntut pakai seragam foto gitu. Bahkan itu mungkin bisa saja pada satu hari difoto beberapa foto, kemudian pada hari H tinggal diupload bergantian gitu. Jadi itu tidak melatih kedisiplinan, tidak melatih ini. Mungkin kita lebih bagus mungkin bagaimana memberikan materi yang memang mereka bisa belajar dulu, kemudian materi itu juga yang mungkin yang agak akrab dengan kuota gitu, kira-kira seperti apa yang kita buat. Misal seperti tadi kalau YouTube itu kadang-kadang ada yang sudah sederhana bisa kita pilih dan modify, atau PowerPoint tadi yang bisa kita tambah dengan audio yang agak lebih mudah dan bisa ngomong gitu. Jadi PowerPoint ini nggak diam ketika di-download oleh siswa kita. Kemudian kita minta memang dari siswa ada kegiatan yang mereka kelihatan aktif di dalam penugasan itu. Misalnya kita minta mereka membuat juga semacam rekaman video yang menunjukkan bahwa mereka melakukan sesuatu untuk mengerjakan tugas itu dari yang memang membina karakter.
Misalnya dulu kalau di Padang ada kegiatan pesantren kilat, memang mereka menunjukkan kegiatan yang ada bakti sosialnya misalnya. Jadi kelihatan memang ada aktivitas pembinaan karakter. Jadi mereka misalnya dalam pembelajaran bahasa, bagaimana mereka bersikap dengan tetangga, misalnya itu mereka rekam dengan tetap menjaga social distancing, itu bisa menjadi bagaimana mereka melakukan interaksi bahasa atau pedulian dengan tetangga, dan itu direkam. Walaupun kesannya memang agak sedikit di skenario, tapi itu akan lebih memunculkan kegiatan. Atau misalnya foto-foto saja. Kemudian pembicaraannya mereka khusus rekam sedikit gitu. Misal, itu kalau dalam pembelajaran online, jadi siswa memang agak kelihatan bekerja atau menunjukkan aktivitas yang memang membina karakter. Jadi tidak foto seragam atau isi hadirnya. Nah, kemudian Bu Rona tadi interaksi antar siswa. Nah, mungkin tadi juga sudah kesebut juga, misalnya dengan kombinasi, jadi ada Google Classroom, kemudian interaksi yang lebih kelihatan antar siswa, misalnya guru memberikan pertanyaan atau stimulasi ke siswa itu yang membuat mereka berinteraksi. Coba kita diskusikan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Misal si A dan si B, mereka ketemu di jalan, terus begini misalnya, ada masalah ini, bagaimana mereka bisa, apa yang mereka susun kalimat-kalimatnya supaya mereka bisa berkenalan satu sama lain. Misalnya kalau itu terkait dengan introduction. Jadi mereka bekerja dalam grup, interaksi antar siswa untuk membuat percakapan itu bersama-sama atau terisi bersama. Jadi misalnya teks rumpang tapi diisi bersama-sama. Jadi itu akan lebih interaktif, tidak difokuskan satu siswa mengerjakan sendiri-sendiri, ya bisa saja yang mengerjakan orang tua. Terus mereka yang motoin juga kadang-kadang orang tuanya. Nah, kalau mereka bekerja pegang di FB, biasanya yang megang memang anaknya, jarang orang tua yang ngecek FB-nya. Jadi kita pilih yang medianya yang akrab dengan siswa gitu kira-kira. Ya, demikian. Mungkin Bu Miriam juga bisa nambah nantinya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Saya persilakan kepada Ibu Miriam untuk menjawab. Iya, ya terima kasih. Nampaknya sudah dijawab oleh Pak Hafid tadi ya pertanyaannya Pak Solihin. Tetapi mungkin bisa saya tambahkan karena pertanyaannya Pak Solihin itu bagaimana kira-kira model pembelajaran mana yang dapat digunakan di dalam konteks pondok pesantren yang lingkungannya lebih pada keagamaan. Saya mungkin ada sebuah usul saja Pak, misalnya kalau ini tetap dalam situasi daring Pak ya, jadi siswa itu tidak saling bertemu atau bagaimana? Karena saya usul kalau ini dalam konteks tetap pembelajaran online, maka kalau bisa kita kaitkan, misalnya karakternya adalah apa ya? Tadi yang ada dipesankan Pak Dekan tadi, nasionalisme misalnya ya, cinta tanah air atau nasionalisme. Misalnya bisa mereka menggunakan discovery learning. Mereka diminta untuk menemukan di dalam Al-Quran, hadisnya, apakah ada ayat-ayat atau surat yang menggalakkan untuk kita cinta tanah air? Misalnya demikian, right? So they have to look at the holy books or the hadiths and find some surah that tells them, that guides them to have love for their country. Gitu ya, bagaimana sih sebetulnya cinta tanah air atau nasionalisme itu, bahwa itu juga digalakkan dalam Quran dan hadis. Kemudian kalau ini dalam pelajaran bahasa Inggris, maka mereka harus melaporkannya di dalam bahasa Inggris. Begitu. Nah, itu bisa secara kelompok, dibentuk kelompok kecil ataupun secara individu, Pak. Mungkin lebih baik kelompok ya, sehingga mungkin bisa satu kelompok itu melaporkannya bersama-sama. Platformnya terserah seperti kata Pak Hafid tadi, bisa lewat Facebook, bisa lewat WhatsApp atau yang lain. Tetapi ini tadi saya hanya menjawab kalau memang konteks lingkungannya itu lebih bersifat keagamaan,
mereka bisa diminta untuk menggunakan discovery learning seperti itu. Atau yang lain sebetulnya, keempat-empatnya bisa. Jadi problem based juga. Jadi misalnya ada masalah, guru memberikan sebuah masalah pada siswa. Gimana ini? Mereka ada sebuah, mereka kedatangan, mereka ada kenalan misalnya gitu ya. Ada kenalan yang ternyata setelah mereka kenal, si kenalan itu berasal atau memiliki agama yang lain. Dia non-Muslim misalnya. Lalu tolong diskusikan bagaimana sebaiknya Anda atau siswa itu bersikap, bagaimana harus bergaul dengan siswa tersebut gitu. Nah, tolong laporkan hasil diskusi itu dalam bahasa Inggris misalnya. Kalau ini memang dalam pelajaran bahasa Inggris. Itu dulu usul saya mungkin. Oke, baik. Mungkin Pak Solihin mungkin ada tanggapan? Mungkin sudah atau sudah clear terjawab. Ya? Iya, sudah terjawab ya. Baik, mungkin itu sesi tanya jawab untuk kali ini. Saya akan menyimpulkan hasil seminar dan diskusi pada hari ini. Yang pertama adalah pengajar, baik guru atau dosen, sebaiknya dapat menerapkan strategi atau strategi pembelajaran sinkronus dan asinkronus secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan keadaan siswa. Kemudian penting untuk pengajar mendesain ulang pembelajaran supaya siswa tetap terlibat aktif terhadap pembelajaran. Dan kemudian dalam masa pembelajaran daring ini, pendidikan karakter tetap penting untuk diajarkan. Dan ada 4 model pembelajaran yang bisa diterapkan untuk mengajarkan pendidikan karakter itu, yaitu problem-based learning, project-based learning, discovery learning, dan task-based learning, yang mana penggunaannya atau pemilihan model-model tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan siswa dan juga mungkin dengan topik atau materi yang diajarkan pada saat itu. Nah, dari sini saya pikir sudah this is the end of our seminar. Ini adalah akhir dari seminar hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pembicara. Terima kasih banyak kepada Dr. Hafid Ardi dan kemudian terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Miriam Anugrawati dan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah memberikan partisipasi yang sangat aktif di seminar kali ini. Saya berharap seminar ini dapat memberikan benefit kepada kita semua. Amin. Atas nama panitia, saya ingin mengucapkan permohonan maaf atas kesalahan dan kekurangan dari acara ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.